Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kitab Risalatul Mu'awanah halaman 17 di faslonnya, di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bil muhafadhati 'ala adabi sunnati zahiran wa batina wa 'adatan wa ibadatan takmalu lakal mutaba'ah wa yatimmu lakal iqtida'u bi rasulillahi rasulil rahmah wa nabiyil huda. Wa alaika hendaklah engkau wahai saudaraku bil muhafadhah senantiasa menjaga ala adabis sunnah terhadap adab-adab sunnah zahirat baik secara zahir wa batinan dan secara batin. Adab zahir dan adab batin. Wa adatan wa ibadatan. Adab dalam adat dan dalam ibadah. Takmulu lakal mutaba'ah yang akan sempurnalah bagimu oleh mengikuti wa yatimmu lakal iktida dan sempurnalah bagimu oleh mengikuti meneladani bi Rasulillah dengan Rasulullah Rasulur Rahmah wa Nabiyil Huda. Jadi beliau mengajak kita untuk senantiasa menjaga adab-adab sunnah, baik adab zahir, adab batin, baik dalam adat ataupun dalam ibadah. Setiap adat yang pengen kita lakukan, pengen makan, pengen minum, pengen buang hajat dan seterusnya, adat-adat itu semuanya ada adabnya. Ibadah juga semuanya ada adabnya. Hendaklah semuanya kita jaga supaya sempurnalah ikutan kita bagi Nabi Rasulullah Rasulur Rahmah Rasulil Huda Nabiyil Huda, utusan Allah, Rasul yang membawa rahmat, Nabi yang membawa petunjuk. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin fala tadkhul fi syai'in minal 'adah fadlan 'anil ibadah hatta tabahasa wa tandura hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw ahadun minas sahabatil la'immah fa in lam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudrah 'ala dzalik famsik anhu wa in syamalathul ibaha. Wa in sarraka jika menyenangi akanmu antakuna oleh bahwa adalah engkau itu minas siddiqin dari golongan para siddiqin itu nisya maka fala tadkhul fi syai'in maka janganlah engkau masuk dalam sesuatu minal adah dalam sesuatu dari adat fadlan lebih-lebih lagi anil ibadah tentang ibadah hatta tabahasa sehingga engkau membahas wa tanzur dan engkau memperhatikan hal dakhala fihi apakah telah masuk dalamnya sesuatu tadi baik adat dan ibadah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahadun atau oleh salah seorang minas sahabatil la'immah daripada sahabat-sahabat yang menjadi imam, sahabat utama. Jadi beliau menyatakan begini, bila kita pengen jadi golongan siddiqin, kita janganlah memasuki suatu adat, jangan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Lebih-lebih lagi ibadah, jangan melakukan sesuatu ibadah hingga kita membahas dulu, mengkaji dulu apakah adat itu atau ibadah itu telah pernah diperbuat oleh Rasulullah atau telah pernah diperbuat oleh satu sahabat beliau, sahabatnya yang utama. Fa illam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudrah 'ala dzalik maka jika tidak engkau dapatkan akan mereka hal keadaan mereka itu yang masuk fihi dalamnya sesuatu dari ibadah tadi atau adat ma'al qudrah bersama ada kemampuan 'ala dzalik terhadap demikian masuk. Sesudah kita mengkaji, kita melihat ternyata sesuatu yang pengen kita lakukan itu belum pernah dilakukan oleh Rasul. Belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari sahabat beliau. Padahal kalau kita baca kondisi, misalkan mereka mampu untuk melakukannya, tapi mereka belum melakukan itu. Fa'amsik anhu, maka tahan olehmu darinya sesuatu. Wa in syamalathul ibahatu, sekalipun melengkapi akannya sesuatu oleh ibahah. Sekalipun syamalat, sekalipun melengkapi akannya oleh ibahah, sekalipun sesuatu itu masuk dalam kategori kebolehan. Bila sesuatu yang pengen kita lakukan, baik adat apalagi ibadah, kita kaji apakah telah pernah dilakukan oleh Rasulullah atau oleh salah seorang sahabat beliau. Bila belum pernah dilakukan oleh mereka, padahal mereka punya kemampuan untuk melakukan itu, ketika itu beliau menganjurkan kita tahan, jangan melakukan sesuatu itu.
sekalipun kelihatannya itu perkara yang boleh-boleh saja. Fa innahum ma amsaku anhu illa li khabarin alimuhu. Fa innahum ma amsaku anhu illa li khabarin alimuhu fi tarki. Karena bahwa sungguhnya mereka, para sahabat Nabi itu, ma amsaku, tidaklah mereka menahan diri anhu darinya sesuatu illa li khabarin, kecuali karena ada satu berita, satu hadis alimuhu yang mereka tahu akannya fi tarkihi, pada masalah meninggalkan sesuatu tadi. Jadi mereka, para sahabat itu, meninggalkan itu perbuatan biasanya karena ada satu alasan yang mereka tahu. Rasul meninggalkannya, maka mereka meninggalkannya. Wa inna ra'aitahum dakhalu fihi fa'rif awalan kaifiyata dukhulihim waqtadi bihim fi dzalik. Wa inna ra'aitahum, dan jika engkau melihat akan mereka, maksud melihat di sini bukan melihat dengan mata kepala, hasil kajian kita. Wa inna ra'aitahum dakhalu fihi. Dan bila engkau melihat akan mereka, hal keadaan mereka itu masuk mereka dalamnya sesuatu dari adat ataupun ibadah. Fa'arif, maka kenalkan olehmu awalan, pertama-tama, kaifiyata dukhulihim, akan cara masuk mereka. Waqtadi bihim, dan ikutilah olehmu dengan mereka fi dzalik, pada demikian cara. Jadi kalau kita pengen mengerjakan sesuatu, kita bahas, kita kaji Rasulullah pernah melakukannya atau tidak, sahabat pernah melakukannya atau tidak. Bila mereka tidak melakukannya, tinggalkan. Bila pas kita kaji ternyata Rasul melakukannya atau para sahabat melakukannya. Sesudah kita tahu itu, sebelum kita ikut melakukannya, kita harus tahu dulu cara mereka melakukan perbuatan itu. Baru kita ikuti. Waqtadi bihim fi dzalik. Wa qad amsaka ba'dul ulama'i an aklil bittih. Dan sungguh telah menahan diri oleh sebahagian para ulama dari makan an aklil bittih, daripada makan semangka. Ada ulama yang enggak mau makan semangka. Wa qala qad balagani annahu alaihi salatu wasalam akalahu. Dan sungguh telah sampai kepadaku oleh bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasalam itu makan ya Nabi akan semangka. Nabi makan semangka. Walakin lam yablughni kaifiyata tanawulihi lahu. Tetapi belum sampai kepadaku oleh cara mengambilnya Nabi baginya semangka. Nah, itu ulama zaman dahulu. Tahu semangka boleh dimakan, cuma karena belum tahu cara makannya, belum menerima hadis atau berita bagaimana cara Nabi memakannya, akhirnya mereka menahan diri dulu sementara. Falidzalik atrukuhu, katanya. Karena itu aku meninggalkan akannya makan semangka. Wa qad taqaddama fima qabla hadzal fasli wa ya'ti fima ba'dahu insyaallah nubzatun minal adabil lati tata'akkadul muhafadzatu 'alaiha fil ibadah. Wa qad taqaddama fima qabla hadzal fasli, dan sungguh telah terdahulu pada ma sebelum ini fasal. Wa ya'ti fima ba'dahu, dan akan datang pada ma sesudah ini fasal insyaallah nubzatun, oleh sedikit, minal adabil lati, daripada adab-adab, tata'akkadul muhafadzatu, yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan untuk menjaga alaiha, di atasnya adab, fil ibadah, dalam ibadah. Jadi di belakang sudah disebut adab bangun tidur, adab sholat segala macam. Jadi nanti di depan juga akan disebutkan sedikit lagi adab-adab yang sangat dianjurkan untuk senantiasa dijaga dalam ibadah. Wa nazkuru al-an fi hadzal fasli nubzatun minal adabil lati yanbaghil muhafadzatu 'alaiha fil 'adah. Wa naqul wa nadzkuru al-an, dan akan kami sebutkan sekarang, fi hadzal fasli, dalam ini fasal, nubzatan, akan sedikit, minal adabil lati, daripada adab-adab alati yang bagil muhafadzatu, yang sepantaslah oleh menjaga alaiha, di atasnya adab, fil adat, dalam adat. Jadi di sini beliau akan menyebutkan tentang adab-adab dalam adat, dalam pekerjaan kita sehari-hari yang bukan ibadah. Fanaqulu, maka kami katakan, wa'lam anna man hafadha ala adatihi ala al-adabin nabawiyyah hafizahullahu min at-ta'addi ila ma wara'aha min al-a'mali wal akhlaqir radi'ah wa hassala ala al-masalih wal manafi'id diniyah wad dunyawiyyah allati ja'alaha Allahu bi hikmatihi fi tilkal umuril 'adiyah. Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, anna man hafadha, bahwa sungguh orang-orang yang menjaga ia, yang senantiasa menjaga ia, fi adatihi, menjaga ia dalam adatnya, alal adabin nabawiyah, di atas sesuai adab-adab kenabian, hafizahullah, niscaya menjaga akannya siman oleh Allah,
minat ta'addi daripada melampaui ila ma wara'aha kepada apa yang ada di belakangnya adab tadi, minal a'mali wal akhlaq, kepada ma yang wara'aha yang ada di belakangnya adab, minal a'mali wal akhlaqir radi'ah daripada pekerjaan-pekerjaan dan akhlak-akhlak yang radi'ah yang jelek. Wa hassala dan niscaya akan mendapatkan ia alal masalihi di atas kemaslahatan wal manafi'id diniyah dan manfaat-manfaat agama, wad dunyawiyah manfaat-manfaat dunia allati ja'alaha Allah yang telah menjadikan akannya manfaat oleh Allah bihikmatihi dengan hikmahnya Allah fi tilkal umuril adiyah pada demikian perkara-perkara yang adi yang adat. Jadi barang siapa man hafadha fi adati, barang siapa yang menjaga ia fi adati dalam adatnya, alal adabin nabawiyah terhadap adab-adab kenabian dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang adat, yang bukan ibadah, pekerjaan apapun yang bukan ibadah, tapi dalam pekerjaan itu kita menjaga adab-adab kenabian, kita pelajari bagaimana Nabi melakukannya, niscaya Allah akan menjaga kita dari melampaui, dari terjatuh ke dalam efek-efek buruk yang ada di balik adat itu. Dan kita akan mendapatkan kemaslahatan dunia, kemanfaatan agama yang banyak sekali yang telah Allah ciptakan dengan hikmahnya Allah, manfaat-manfaat yang ada pada adat-adat yang kita lakukan. Artinya begini, makan bukan ibadah. Bila makan itu kita lakukan dengan penuh adab, insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang banyak kita dapatkan. Tapi bila makan itu enggak kita jaga adabnya, bisa jadi efeknya itu sangat buruk, menyebabkan sakit dan segala macam. Itu maksudnya. Wa man sarrahu an takmala lahu apa nih? An takmala lahul hurriyah. Wa man sarrahu an takmala lahul hurriyatu wat taharatu minal adnasi wal hududil basyariyah falyaj'al harakatihi wa sakanatihi fi dhahirihi wa batinihi madbutatan bil kanunis syar'i tabi'atan li isyaratis syar'i wal aqli wa kaifama. Waman sarrahu, dan bermula siman yang menggembirakan akannya oleh bahwa antakmala, bahwa sempurnalah baginya oleh kemerdekaan dan kesucian, kemerdekaan, kebebasan dan kesucian, minal adenasi daripada segala kotoran-kotoran, wal hududil basyariyah dan daripada bagian-bagian manusia, bagian nafsu maksudnya, fal yaj'al harakatihi, maka hendak menjadikan ia akan gerakannya, wasakanatihi akan segala diamnya, fi dhahirihi baik dalam dhahirnya, wa batinihi dan pada batinnya, menjadikan ia madbutatan, menjadikan ia akan segala geraknya itu madbutah, akan yang diikat, akan yang diatur bil kanuni syar'i dengan undang-undang syariat, tabi'atan hal keadaan tabi'atan lagi yang mengikuti bagi isyarah syara' dan akal. Titik. Jadi waman sarrahu, siapa yang pengen sempurna, kebebasan, kesucian. Kita pengen terbebas dari kotoran dan bagian-bagian hawa nafsu. Kita pengen suci, bersih dari segala kotoran dan bahagian-bahagian hawa nafsu. Kita pengen bersih dari mengikuti hawa nafsu. Kalau pengen begitu, falyaj'al harakatihi. Kita hendaklah menjadikan segala gerak kita, apapun yang pengen kita lakukan. Wasakanatika, apapun yang pengen kita tinggalkan, gerakannya, segala gerak kita, segala diam kita, zahir batin kita, apapun yang pengen kita pikirkan juga masuk. Hendaklah kita jadikan semua pekerjaan kita itu madbutah, diikat dengan undang-undang agama. Arti sesuai enggak dengan agama? Mengikuti isyarah agama. Kalau agama menganjurkan, kita lakukan. Kalau agama tidak menganjurkan, kita tinggalkan. Semuanya harus kita perhatikan anjuran agama. Dan anjuran akal sehat juga.
Wa kaifa ma waqa'a dhammul 'adah 'ala lisani sufiyah fal maqsudu bihi ad-dukhulu fiha 'ala muqtadha syahwati wal hawa wal istirsali ma'aha duna muhafazatin 'alal adabi syar'iyyah. Wa kaifa ma, dan bagaimanapun telah terjadilah oleh celaan terhadap adat 'ala lisani sufiyah, lewat lisan para sufiyah, fal maksud bihi, maka bermula yang dimaksud dengan celaan itu ad-dukhulu fiha, memasuki dalamnya adat, ala muqtadha syahwah, sesuai dengan keinginan hawa nafsu, sesuai dengan kehendak syahwat dan hawa nafsu, wal istirsal ma'aha, dan terlalu terlepas bersamanya hawa nafsu atau bersamanya syahwat, duna muhafazatin alal adabi syar'iyyah, tanpa menjaga adab-adab syar'i. Wa kaifa ma waqa'a dhammul 'adah, dan bagaimanapun terjadilah oleh wa kaifa ma, dan bagaimanapun telah terjadilah oleh celaan adat ala lisani sufiyah, lewat lisan para sufiyah. Artinya begini, kalau kita baca kitab para ulama sufi, banyak itu membahas tentang celaan-celaan dunia, azabmud dunia, celaan dunia, zammu hubid dunia, dhammu syab'i, tercelanya kenyang dan seterusnya. Apa sih maksudnya? Kok mereka mencela adat-adat itu? Jadi fal maksudi bihi ad-dukhul, maksud dengannya cela dunia, dunia yang tercela, adat-adat yang tercela itu yaitu ad-dukhulu fiha, memasuki dalamnya adat karena mengikuti hawa nafsu dan syahwat, war istirsal maha, terlalu terlepas bersamanya syahwat, duna muhafazatin alal adabi syar'iyyah, tanpa menjaga adab syar'i. Jadi yang tercela itu yaitu melakukan adat-adat tanpa menjaga adab. Adat yang dia lakukan tanpa adab, itu yang tercela, yang dicela oleh para sufi. Makan semaunya, sesukanya, dan sebanyak-banyaknya, dan seterusnya. Kalau adat kita ikuti dengan adab, insya Allah tidak tercela. Wa qad qala hujjatul Islam fil arba'in, kurang terang. Wa qad qala hujjatul Islam fil arba'in, qad qala hujjatul Islam fil arba'in, dan sungguh telah berkatalah oleh hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in. Apa yang beliau katakan di sana? Al-aslu ba'da an hassa ala mutaba'atir rasul wa nabbaha ala syai'in min asrariha, hadza kulluhu fil adah, wa amma fil ibadah fala a'rifu li tariki sunnah wajhan illa kufran khafiyan aw hamqan jaliyan fa'arif dhalik. Berkatalah oleh hujjatul Islam fil arba'in, dalam arba'in, al-aslu, apa ini yang dikatakan Imam Ghazali, bermula asal, ba'da an hassa, sesudah mengajak kepada mengikuti Rasul, wa nabbaha ala syai'in, dan memberitahukan ia di atas sesuatu, min asrariha, daripada rahasia-rahasianya mengikuti Rasul, hadza kulluhu fil adah, bermula ini, seluruhnya ini itu pada adat. Gimana maksudnya? Berkatalah hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Arba'in. Apa yang beliau katakan? Yang mana yang menjadi makiyah kaul beliau? Bermula asal, sesudah mengajak ia Imam Ghazali kepada mengikuti Rasul, wa nabbaha, memberitahukan ia ala syai'in, kepada sesuatu, min asrariha, daripada rahasia-rahasianya mengikuti Rasul. Kemudian, ini Imam Ghazali berkata, hadza kulluhu fil adah, bermula ini, seluruhnya ini itu sabit pada adat.
Artinya pada adat itu ada anjuran untuk mengikuti sunnah. Ya, nggak wajib, cuma anjuran. Wa amma fil ibadah fala a'rifu li tariki sunnah wajhan illa kufran khafiyan aw hamkan jaliyan. Nah ini. Adapun pada masalah ibadah, maka tidaklah aku mengetahui, masih kata Imam Ghazali. Maka tidaklah aku mengetahui li tariku sunnah bagi orang yang meninggalkan sunnah akan satu wajah manapun illa kecuali kufran khafiyan, kekafiran yang tersembunyi, aw hamkan jaliyan atau kedunguan yang terang. Adapun pada masalah ibadah, maka aku tidak tahu bagi orang yang meninggalkan sunnah akan ada satu pendapat kecuali kufran khafiyan, wajihan itu pendapat ya. Jadi kalau dalam masalah ibadah, orang yang meninggalkan sunnah itu dianggap ada semacam kekufuran yang tersembunyi, semacam keingkaran yang tidak kelihatan karena dia tidak mengikuti, tidak mengamalkan sunnah, atau dianggap satu kebodohan, kedunguan yang terang. Karena dia udah tahu itu sunnah utama ditinggalkan, berarti dungu. Fa'arif dzalik, maka ketahui olehmu akan demikian. Wa alam annahu yanbaghi laka an tasdura jami'a umurika bismillah. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, annahu bahwa sungguhnya yang bagilaka sepantaslah bagimu antusaddira bahwa engkau memulai jami'a umurika akan segala urusanmu bismillah dengan nama Allah. Nah, setiap kita pengen memulai pekerjaan yang baik tentunya jangan lupa memulainya dengan bismillah. Nah, karena kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa aqta, kurang berkahnya. Fa inna saita an tusammiya fi awlil amri fakul idza tadzakarta bismillah fi awwalihi wa akhirih. Fa inna sita, jika engkau lupa an tusammiya bahwa engkau sebutkan nama Allah fi awwalil amri, pada awal urusan, ketika di awal pekerjaan kita lupa menyebutkan bismillah. Fakul idza tadzakarta, maka katakan olehmu ketika engkau telah ingat bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Wajtahid alla tadkhula fi syai'in minal adati illa biniyatin shalihatin. Wajtahid, dan sungguh-sungguh olehmu alla tadkhula bahwa tidaklah engkau memasuki dalam sesuatu daripada adat illa biniyatin shalihah, melainkan dengan niat yang baik. Nah, pengen pakai baju, pengen makan segala macam harus punya niat baik. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi satra auratika allati amarakallahu bisitriha. Maka apabila engkau pakai akan pakaianmu, fanwi bihi, maka niat olehmu dengannya memakai pakaian, satra auratika, akan menutup auratmu, aurat allati amarakallah, yang telah memerintahkan engkau oleh Allah bisitriha, dengan menutupnya aurat. Jadi bila pengen pakai baju, hendaklah niatnya untuk tutup aurat.